The challenges. Halo Sobat MSG, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, kali ini Narator Magang akan sedikit buat alur cerita yang agak action-action gitulah, biar nggak melulu soal bercocok tanam, selang-seling. Dan film yang akan kita bawakan ini merupakan film yang bercerita tentang sebuah asteroid besar yang akan menghantam bumi, dan manusia akan dihadapkan dengan kepunahan massal dan perubahan iklim global. Akankah manusia dapat bertahan? Sedangkan manusia hanya punya waktu selama 18 hari sebelum asteroid itu menabrak ke bumi. Dan apa yang akan mereka lakukan? Dan film ini dibintangi oleh Bruce Willis. Dan inilah Armageddon. Film dibuka dengan astronot yang tengah memperbagi satelit yang berada di luar angkasa. Di saat yang bersamaan datang serpihan kecil asteroid yang menghantam satelit serta pesawat luar angkasa itu. Seketika satelit hancur dan astronot pun tewas. Sementara itu, tim NASA di bumi tidak tahu apa yang terjadi di atas dan mengira bahwa satelit mereka diserang oleh rudal. Dan pemerintah meminta angkatan udara untuk bersiap-siap menghadapi serangan. Di lain tempat, seorang pria bernama Cole yang merupakan ahli astronomi yang dari tadi mengamati asteroid itu dari teropong bintangnya. Dia tahu kalau ada sebuah asteroid besar yang mengarah langsung ke bumi dan masyarakat harus dievakuasi. Tak selang lama, serpihan asteroid itu masuk ke dalam bumi dan menghantam sebuah kota yang masih banyak penduduk yang beraktivitas di sana. Serpihan itu menghantam gedung, kantor, jalanan yang membuat suasana menjadi porak-poranda dan kacau. Suasana sibuk yang riuh berubah seketika menjadi pemandangan yang hening namun mengerikan. Kemudian Cole menghubungi NASA untuk memberitahu kalau akan datang sebuah asteroid besar sebesar kota Texas yang akan menghantam bumi. Kemudian NASA dan Cole bekerja sama untuk meneliti asteroid itu. Dan bila asteroid itu sampai menghantam bumi, yang akan terjadi ialah kepunahan massal. Dan sialnya, mereka hanya punya waktu selama 18 hari sampai asteroid itu mendekat ke bumi, dan mereka harus bergerak cepat. Dan waktu pun berganti di sebuah kilang minyak lepas pantai. Harry sedang bermain golf yang Harry sengaja arahkan kepada sebuah kapal organisasi lingkungan hidup bernama Greenpeace, yang merupakan organisasi pecinta lingkungan yang menentang pengeboran minyak lepas pantai. Sementara itu, teman kerja Harry yaitu Chick sedang memberitahu mengenai kegagalan pengeboran semalam yang dilakukan oleh Eiji. Kemudian Harry mencari Eiji yang berada di kamarnya untuk menegurnya. Tapi Harry semakin marah saat tahu putrinya Grace sedang bersama Eiji di kamarnya. Karena marah, Harry kembali ke kantornya untuk mengambil sebuah shotgun dan mulai menembaki Eiji. Tapi kemudian sebuah helikopter datang. Investor kilang minyak datang untuk melakukan inspeksi mendadak, dan Harry menghentikan tembakan ke arah Eiji. Di lain cerita, NASA tengah sibuk mencari cara untuk menghentikan asteroid besar itu. Para pemimpin NASA bersepakat akan meledakkan asteroid itu dari dalam dan berubah jalurnya. Dan bila diledakkan langsung, asteroid ini malah akan berubah menjadi serpihan kecil yang akan tetap memusnahkan bumi. Jadi mereka memutuskan untuk mencari pengebor terbaik di bumi untuk mengebor asteroid itu. Kemudian waktu berganti di kilang minyak di tempat Harry bekerja. Harry ditemui oleh salah satu petinggi militer dan langsung menemui Harry untuk menyampaikan pesan dari pemerintah untuk membawa Harry kembali. Tapi sebelum Harry ikut, Harry meminta putrinya Grace untuk ikut dengannya. Jadi Harry dan Grace dibawa menuju kantor pusat NASA yang berada di Texas. Di sana mereka ditemui oleh Truman, direktur eksekutif NASA. Truman memberitahu mengenai asteroid yang akan menghantam bumi kepada Harry. Saat penjelasan itu, Grace terlihat terenyak, seakan tidak percaya. Di sini Harry diminta NASA untuk melatih para astronot untuk mengebor asteroid itu. Kemudian Harry dibawa menuju alat bor yang akan digunakan untuk mengebor asteroid itu. Tapi Harry terkejut tahu bahwa itu merupakan desain bor miliknya yang diambil oleh NASA. Ditambah lagi banyak part
yang terpasang salah. Ditambah lagi, Harry tidak yakin dengan astronot itu. Karena Harry menganggap pengeboran bukan sains, melainkan seni dan harus dilakukan oleh orang yang terbiasa. Jadi Harry meminta satu syarat pada Truman, kalau Harry akan membawa timnya sendiri untuk terbang dan mengebor asteroid itu. Karena waktu semakin tipis dan Truman tidak memiliki banyak pilihan, Truman setuju dengan permintaan Harry. Kemudian Harry memanggil orang-orang yang dibutuhkan. Harry mengajak Max, Chicks, Bear, Rohan, Oscar, dan Eiji. Mereka semua memutuskan ikut dengan berbagai permintaan konyol saat mereka selesai melakukan tugasnya. Setelah sampai, tim NASA melakukan tes kepada mereka semua, dari tes kesehatan maupun kejiwaan. Dari tes ini menunjukkan mereka semua tidak lolos. Tapi karena tidak ada pilihan dan keterbatasan para ahli dan waktu, maka mereka tetap berangkat. Mereka semua akan dibagi menjadi 2 tim dengan menggunakan 2 pesawat berbeda. Kemudian salah satu anggota militer yaitu Will Shark menunjukkan 2 pesawat luar angkasa yang akan mereka naiki. Kemudian mereka semua melakukan pelatihan sebelum berangkat dan berbagai macam persiapan, termasuk Truman memberikan arahan mengenai jalan misi ini. Dan Truman juga menjelaskan kalau misi ini tidak akan mudah dan penuh dengan resiko. Lalu, Harry dan Eiji mengalami perselisihannya di mana Harry tidak suka saat melihat Eiji mendekati Grace. Yang di mana Harry tidak setuju dengan hubungan mereka. Tapi teman-teman Harry meminta Harry untuk sedikit melunak mengenai pilihan Grace. Tapi Harry tidak mau mendengarkan semua alasan itu. Kemudian Harry menemui Truman dan meminta Truman untuk memberikan mereka waktu cuti untuk bertemu dengan keluarga sebelum berangkat. Mungkin saja ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk melihat keluarga mereka dan melihat bumi. Dan Truman mengiyakan permintaan Harry. Saat di kantor pusat NASA di Texas ada berita buruk, puing-puing asteroid mendekati bumi dengan kecepatan 33.000 km per jam dan salah satu serpihan menghantam Shanghai dan menewaskan banyak orang. Karena kejadian itu, berita mengenai asteroid itu menghantam bumi sudah tersebar dan menimbulkan kepanikan di seluruh belahan dunia. Kemudian, semua orang menunggu kabar resmi dari NASA di tengah berita simpang siur. Di saat yang bersamaan, tim Harry melakukan persiapan untuk berangkat. Sebelum berangkat, Harry menemui putrinya Grace. Dan Grace meminta Harry untuk pulang dengan selamat. Begitu pula dengan EJ. Kemudian Harry dan tim mulai mengenakan baju astronot dan keluar dari hanggar. Dan disambut banyak orang yang ingin melihat mereka. Di saat yang bersamaan, Presiden melakukan pidato mengenai kedatangan asteroid dan upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan. Proses keberangkatan mereka pun disiarkan ke seluruh dunia. Harry dan tim dibagi menjadi 2 kelompok yang memasuki masing-masing pesawat. Kemudian setelah mereka masuk, hitungan mundur pun dimulai. Mesin pesawat dinyalakan dan mereka pun terbang melewati atmosfer untuk menuju stasiun luar angkasa untuk mengisi bahan bakar sebelum melakukan misi. Saat di sana mereka akan bertemu dengan kosmonot Liv Underkov yang akan membimbing mereka merapat menuju stasiun luar angkasa itu. Tapi di sini Liv terlihat agak aneh. Karena sudah berada di satelit itu selama 18 bulan lebih sendirian. Setelah 2 pesawat itu terhubung dengan satelit, kemudian mereka bertemu dengan Liv yang mengarahkan Eiji untuk mengawasi mesin pompa bahan bakar agar tidak kelebihan tekanan. Kemudian mereka meninggalkan Eiji sendirian. Tapi setelah pompa itu melewati batas, Eiji memanggil Liv, tapi tidak ada respon. Kemudian Liv sadar dari isyarat yang diberikan Eiji melalui CCTV. Tapi semua sudah terlambat, pompa meledak dan Liv bergegas menyelamatkan Eiji yang masih berada di dalam. Sedangkan tim akan meninggalkan Eiji yang dikira sudah tewas. Tapi ternyata Liv berhasil menyelamatkan Eiji dan melewati jalan lain menuju pesawat. Dan tepat pada waktunya, setelah sambungan kedua pesawat itu terlepas, pesawat bergerak menjauh dan satelit pun meledak. Kemudian misi pun dilanjutkan dengan tambahan kru yaitu Liv yang ikut dengan pesawat mereka. Lalu 2 pesawat itu menuju orbit bulan untuk memutari bulan bertujuan memanfaatkan gravitasi bulan sebagai momentum dorongan menuju asteroid itu dari belakang dan mendarat di atas asteroid itu.
Saat mereka melakukan manuver, terjadi goncangan hebat dan tekanan hingga menjadi 10 gravitasi. Namun mereka berhasil melewatinya dengan aman dan melihat asteroid itu secara langsung. Dan masalah berikutnya pun terjadi. Sebelum mendarat, mereka harus melewati bongkahan-bongkahan dari asteroid itu. Awalnya mereka bisa melewati serpihan dari asteroid itu, tapi pesawat independen terkena serpihan dari asteroid itu. Karena itu, pesawat independen kehilangan tenaga dan jatuh tepat di atas asteroid itu dan hancur. Tapi sebelum jatuh, beberapa kru independen berhasil masuk ke dalam Armadillo dan selamat, sedangkan pesawat Freedom berhasil mendarat dengan keras serta tidak mulus. Ditambah lagi, sambungan mereka dengan Huston terputus, dan Huston menganggap mereka sudah tewas, sedangkan Grace menangis dan berharap kekasih dan ayahnya selamat. Sementara itu, di luar angkasa, Rockhorn yang merupakan ahli geologi mengatakan kalau mereka salah mendarat di sebuah lempengan besi tebal yang sulit untuk dibor. Kemudian, tim Freedom mulai melakukan pengeboran. Namun setelah mengebor berapa puluh kaki, matapor mereka pun rusak. Sedangkan Liv dan Edgy beserta Bear memutuskan untuk menaiki Armadillo untuk menuju di mana Freedom berada. Sedangkan radio di Freedom sudah kembali terhubung dengan Huston. Di saat yang bersamaan, Edgy sedang mengendarai Armadillo untuk mencari di mana Harry yang sedang mengganti mesin bor yang terbakar. Saat ini mereka baru mengebor sedalam 53 kaki, sedangkan yang dibutuhkan ialah 800 kaki. Will Shark melaporkan hasil ini kepada Huston. Di sini Harry dan Will berselisih. Hal ini membuat Truman menjadi cemas dengan keberlangsungan misi ini. Kemudian Presiden memutuskan untuk mengambil alih ruang komando dan meledakkan bom itu. Truman terus meyakinkan Presiden agar tidak melakukan hal itu dan percaya dengan mereka. Tapi Presiden tetap bersikukuh untuk meledakkan bom nuklir itu. Lalu di luar angkasa, Chick melihat detonator bom sudah aktif dan Will menjelaskan protokol kedua sudah diaktifkan dan mereka harus segera pergi dan meninggalkan bom itu. Tapi Harry tetap ingin mengebor asteroid itu. Di sini terjadi pertengkaran antara Will dan Harry. Tapi Harry terus meyakinkan Will untuk mematikan detonator bom itu. Sementara itu, Edgy, Bears, dan Liv mereka dihadapkan dengan jurang besar di depan hadapan mereka. Edgy memiliki ide yang cukup gila untuk melewati jurang itu dengan cara memanfaatkan momentum gravitasi dan pendorong roket mereka yang berada di Armadillo itu. Sementara itu, di lokasi pengeboran, tim sudah mencapai 150 kaki. Tapi ini masih cukup kurang dalam untuk diletakkan bom. Sedangkan Edgy sudah melompat dengan Armadillo-nya. Lompatan mereka berhasil, tapi sayang mesin pendorong rusak dan mereka hampir terhempas keluar angkasa. Tapi Liv tidak mau menyerah. Liv keluar dari Armadillo itu dan memperbaiki kerusakan sambil dihujani serpian asteroid. Tapi saat yang bersamaan mesin menyala dan mereka pun dapat mendarat dengan selamat dan tidak jadi terhempas keluar angkasa. Sementara itu, Harry baru saja menghentikan Rockhorn yang mengalami demensia atau halusinasi dan membuat kekacauan sehingga Harry terpaksa mengikat Rockhorn di kursi. Sementara itu, saat proses pengeboran terjadi, semburan gas mengakibatkan Armadillo mereka terhempas dan menewaskan Max. Karena kejadian itu, mereka tidak bisa lagi mengebor. Karena Armadillo itu pun hilang beserta Max. Harry merenungi dan berpikir bumi tidak mungkin selamat dari bencana maha dahsyat ini. Dan bumi sudah mendapatkan kabar dan bersiap menghadapi bencana ini. Di sisi lain, pecahan asteroid sudah menghantam Paris dan menghancurkan kota itu. Namun, di tengah keputusasaan itu, Armadillo yang dikendarai oleh Edgy, Liv, dan Bear tiba. Dan hal ini membuat harapan baru untuk umat manusia dan proses pengeboran pun dimulai lagi. Saat pengeboran hampir mencapai 800 kaki, Harry menyuruh untuk menghentikan pengeboran karena gas metan menyembur keluar. Tapi Edgy terus memaksa dan akhirnya tembus 800 kaki. Dan pengeboran itu pun selesai. Saat akan menyiapkan bom itu, terjadi guncangan hebat yang mengakibatkan serpihan mengenai glubet salah satu kru. Dan hal itu juga membuat pemicu bom itu hilang. Karena hal itu, bom harus diledakkan secara manual dan salah satu harus tinggal.
dan mereka akan mengundi siapa yang akan tinggal. Dan sialnya, Eiji terpilih dan dia harus tinggal dan meledakkan bom itu. Dan Harry mengantar Eiji turun. Tanpa disangka, Harry menarik selang oksigen di baju Eiji dan melempar Eiji masuk kembali ke dalam pesawat. Sebelum itu, Harry memberikan emblem yang akan diberikan kepada Truman dan menyuruh Eiji untuk menjaga Grace. Sebelum meledakkan, Harry melakukan pembicaraan terakhir dengan Grace, di mana Harry meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya untuk pulang. Kemudian pesawat Freedom berangkat dan menjauh dari asteroid. Kemudian Harry meledakkan asteroid itu. Dan asteroid itu berhasil diledakkan dan terbelah menjadi dua. Kemudian menjauhi bumi dan semua orang berbahagia dengan keberhasilan itu. Akhirnya bumi selamat dan tim Freedom mendarat dengan mulus dan disambut bak pahlawan. Dan film pun ditutup dengan pernikahan Eiji dan Grace. Nah, gimana alur cerita Armageddon-nya? Lumayan terhibur kan? Ya, semoga kalian terhibur. Untuk kali ini gitu dulu ya. Semoga kalian suka. Untuk yang mau subscribe, like, komen, bahkan dislike dipersilahkan. Yang mau request film juga nggak apa-apa. Oke, thank you for watching. See you next video. Ciao.